Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita dapat kiriman sebuah all-in-one PC milik seorang konsumen. Katanya all-in-one PC ini Windowsnya rusak dan bikin nggak bisa masuk ke dalam operating systemnya. Dia kirim ke kita biar diatasin errornya dan sekalian mau install Windows 11 ke PC all-in-one ini. Baiklah, kalau begitu yuk kita gaskan aja. Oke, seperti biasa ritual pertama kita cek dulu kondisi real dari PC all-in-one ini. PC all-in-one ini punya merek Asus, cuma untuk tipenya kita nggak tahu persis. Biasanya tipe dan nomor serinya itu ada di bagian belakangnya. Baiklah, langsung kita nyalain aja dulu. Nah, seperti yang kita lihat PC ini beneran nggak mau masuk Windows. Dan untuk Windows bawaan dari PC ini adalah Windows 10. Kalau dari kronologi yang diceritain pemiliknya, ini PC udah beberapa kali diinstal ulang. Nah, pas habis update Windowsnya beberapa kali itu, penyakitnya mesti sama. Tiba-tiba PC-nya nge-restart sendiri dan nggak bisa masuk Windows seperti ini. Jadi kali ini sekalian aja kita mau install ulang PC ini tapi pakai Windows 11. Karena request pemiliknya juga. Dan pemiliknya juga minta dipakai Windows 11 yang versi ringan. Karena all-in-one PC ini juga masih pakai RAM standar 4GB aja. Windows 11 yang kita pakai kali ini adalah Windows 11 versi Phoenix Light OS. Untuk install Windowsnya, maka kita perlu file ISO Windowsnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke website Phoenix Light OS-nya. Dan kita langsung ke halaman download. Di sini Phoenix Light OS sendiri menyediakan dua versi. Versi pertama adalah full feature release, diperuntukkan bagi kita yang masih awam serta masih butuh fitur-fitur Windows seperti additional language, Windows Defender, dan sebagainya. Sedangkan versi yang satunya adalah versi Ultra Light Release, versi yang full oprekan. Versi ini lebih diperuntukkan untuk user gamer atau user yang sudah paham ngotak-atik Windows atau sejenisnya. Karena versi ini lebih mengedepankan performa, jadi fitur-fitur bawaan Windowsnya itu banyak sekali yang dipangkas. Di sini kita pilih full feature release aja, karena kita masih butuh beberapa fitur bawaan Windowsnya. Nah, fitur full feature release ini sendiri juga punya beberapa versi loh. Versi yang paling baru bisa kita temukan di bagian atas sendiri, sedangkan beberapa versi custom lain bisa kita temukan di list bagian bawahnya. Selain Windows 11, Phoenix Light OS ini juga nyediain untuk versi Windows 10-nya juga loh. Jadi buat kalian yang butuh versi Windows 10-nya, kalian bisa gunakan pula di sini. Nah, di sini kita download yang versi Windows 11 X Lite SE 226211963. Baiklah, setelah di-download, maka nanti kita akan mendapatkan file Windowsnya masih dalam bentuk zip. Jadi kita perlu ekstrak dulu agar kita bisa mendapatkan file master Windows Phoenix Light OS-nya dalam bentuk file ISO seperti yang kita punya ini. Nah, langkah selanjutnya kita perlu aplikasi Rufus nih. Kalau masih belum punya, kita bisa cari di Google dan download aplikasinya seperti ini. Nah, bila aplikasi Rufusnya udah kita dapatkan, sekarang kita jalankan aplikasi Rufusnya. Di sini kita perlu memasukkan flash disk dulu ke PC atau laptop kita untuk bikin master Windowsnya. Karena Phoenix Light OS ini juga cukup kecil, jadi flash disk 4GB itu udah cukup untuk kita pakai. Pada aplikasi Rufusnya kita tekan select, lantas arahkan pada file ISO dari Windows 11 Phoenix Light OS yang sudah kita siapin sebelumnya. Bila sudah, pastikan partition scheme-nya sesuai dengan PC yang mau kita install ulang. Di sini karena bawaan dari PC all-in-one-nya dia pakai UEFI, maka pada partition scheme-nya kita pakai GPT. Namun apabila pada PC-nya itu disetting BIOS-nya pakai IDE atau Legacy, maka partition scheme-nya bisa kita pilih MBR. Kalau sudah, sekarang kita bisa tekan start untuk memulai membuat master Windows-nya ke dalam flash disk. Nanti akan ada notifikasi begini yang memberikan informasi apakah kita akan menonaktifkan requirement Windows 11 berikut Secure Boot TPM-nya dan juga opsi requirement online Microsoft account-nya. Kita centang saja dua-duanya. Kemudian kita bisa tuliskan username yang mau kita pakai pada Windows-nya nanti. Bila sudah, maka kita bisa tekan OK. Maka kemudian proses pembuatan master Windows akan berjalan. Kita tinggal tunggu saja hingga selesai. Bila sudah selesai, kita bisa close aplikasi Rufusnya. Lantas flash disknya juga bisa kita cabut dan pasang ke PC all-in-one yang akan kita install ulang. Sekarang kita nyalakan saja PC all-in-one-nya, terus kita masuk ke menu BIOS-nya. Caranya dengan menekan tombol F2. Pada PC atau laptop lain ada yang menggunakan tombol delete atau escape untuk masuk ke menu BIOS-nya seperti ini. Nah, pada bagian boot priority-nya kita bisa pilih langsung flash disknya pada pilihan pertama. Kemudian kita save dan restart. Setelah di restart, maka PC akan booting ke flash disknya untuk pertama kali. Dan kita akan disambut oleh UI dari Windows Phoenix Light OS-nya seperti ini.
Nah, pada menu Windows Setup kita bisa pilih mau pakai versi yang Windows Defender On atau mau pakai yang versi Windows Defender Off. Di sini kita pilih yang Windows Defender On karena kita masih membutuhkannya pada PC All-in-One ini. Setelah itu kita bisa pilih Next. Nah, lantas di sini kita akan menginstal pada drive yang tersedia. Kita akan hapus dulu semua partisinya, kemudian akan membuat partisi baru. Karena Windows lama yang sudah rusak otomatis akan kita hapus. Kebetulan juga PC All-in-One ini cuma pakai satu buah SSD sebesar 120GB sebagai storage-nya. Dan karena pemiliknya juga sudah konfirmasi kalau data-datanya nggak ada yang penting, maka di sini langsung kita hajar aja. Nah, setelah semua partisi kita hapus, kita langsung pilih New, maka nanti akan otomatis terbagi menjadi 3 buah partisi. Kita langsung pilih partisi yang ketiga dengan ukuran yang paling gede, kemudian pilih Next. Maka proses instalasi Windows-nya akan berjalan dengan otomatis. Kita tinggal tunggu sambil santai hingga selesai. Nah, bila proses instalasi selesai, maka PC-nya akan otomatis ter-restart sendiri. Kita tunggu aja, maka nanti akan langsung masuk ke Windows 11 Phoenix Light OS-nya seperti ini. Kemudian dia akan melakukan restart kembali sekali lagi. Kita biarkan saja hingga masuk kembali ke dalam Windows-nya. Oke, di sini kita langsung konekkan saja PC All-in-One-nya ke internet ya. Karena di sini udah ada Wi-Fi-nya, maka kita konekkan ke Wi-Fi. Bila sudah terkoneksi begini, kita bisa klik kanan di logo Windows dan cek device manajernya seperti ini. Nah, di sini terlihat kalau ada beberapa bahkan cukup banyak hardware yang masih belum terinstall drivernya. Tapi inilah sebabnya kenapa saya bilang kita wajib konekin ke internet terlebih dahulu PC ini. Karena saat kita terkoneksi ke internet, Windows 11 Phoenix Light OS ini akan otomatis mendownload dan menginstal driver yang dibutuhkan oleh PC-nya. Hal ini berlaku pada driver-driver yang bersifat standar bawaan PC atau laptopnya. Maka di sini kita tunggu saja hingga semua drivernya selesai terinstall dan terbaca. Nah, kita lihat di sini satu persatu drivernya mulai terpasang dan terinstall secara otomatis. Kita biarin aja. Nah, bila sudah dirasa semua driver terpasang, maka selanjutnya kita perlu merestart dulu PC-nya agar semua driver terpasang dengan sempurna. Tapi ingat, nggak semua PC atau laptop itu drivernya akan bisa terinstall otomatis seperti ini. Ada kalanya PC atau laptop yang kita punya itu nggak langsung terbaca drivernya oleh Windows Phoenix Light OS-nya. Maka kita perlu menginstalnya secara manual dan download di official website PC atau laptop yang kita pakai. Baiklah, sekarang kita cek di device manajernya kembali. Di sini kelihatan ya semua drivernya udah kebaca dengan sempurna. Itu artinya PC ini udah siap dipakai. Namun sebelumnya kita perlu menyiapkan aplikasi-aplikasinya terlebih dahulu. Sekarang untuk mastiinnya kita akan install beberapa aplikasi. Termasuk salah satunya adalah aplikasi benchmark seperti Cinebench R15. Untuk mastiin kalau PC All-in-One ini udah oke dan normal. Oke, barusan kita udah lakukan pengetesan selama kurang lebih 20 hingga 30 menitan. Kita lakukan benchmark OpenGL untuk mastiin VGA-nya oke. Kemudian kita lakukan benchmark CPU untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dan seperti yang kita lihat bersama, Cinebench R15 ini berhasil membenchmark semuanya dengan lancar jaya. Baiklah, sekarang kita lihat gimana sih performa Windows 11 Phoenix Light OS ini. Kita langsung buka task manajernya aja untuk ngelihatnya. Namun sebelumnya perlu diketahui kalau kita udah menginstal beberapa aplikasi sehari-hari yang dibutuhin oleh pemilik PC ini seperti Office dan lain sebagainya. Baiklah, di sini terlihat dalam kondisi idle, PC-nya itu berjalan di kisaran 3 hingga 6% aja. Lantas untuk RAM-nya itu kepake sebesar 42% atau sekitar 1,6 GB dari 3,8 GB RAM yang tersedia. Ini jadi 3,8 GB karena sebagian RAM-nya dipakai untuk menjalankan IGP dari PC ini. Sedangkan untuk statistik yang lain itu terlihat normal-normal saja dan oke. Ini membuktikan kalau Phoenix Light OS ini beneran ringan. Karena pada Windows 11 versi biasa atau standar, dalam kondisi idle CPU itu bisa berjalan di kisaran hingga di atas 10%. Sedangkan RAM usage yang dipakai itu bisa hingga 2 bahkan sampai 3 GB lebih dalam kondisi idle defaultnya. So, PC All-in-One ini akhirnya selesai kita atasin dan kita akan hubungi pemiliknya untuk mengambilnya kembali. Jadi, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari ya.